Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, bersyukur dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Henry Yohanes Wulur, dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Haleluya, Jakarta Timur, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Minggu 15 Februari 2026, ditulis oleh Pendeta Emeritus Mungki Aditya Sasmita dari GKI Sangkrah, Solo, dengan judul Berdiamlah, yang dilandaskan pada Injil Matius 17 ayat 1-9. Dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Matius 17 ayatnya yang keempat. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu mengucap syukur berterima kasih atas waktu dan kesempatan, memberikan kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat wasiat. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema berdiamlah. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan intisari yang menjadi kekuatan iman dalam kami menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Matius 17 ayat 4. Dengarkanlah firman Tuhan. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sahabat, kita hidup di dunia yang semakin sibuk. Anggapan umum menyatakan bahwa semakin sibuk seseorang, semakin pentinglah ia. Padahal, tidak sedikit orang yang tenggelam dalam hingar-bingar kesibukannya justru semakin jauh dari ketenangan dan kedamaian hidup. Dalam peristiwa transfigurasi, Petrus tampaknya sangat menikmati suasana kedamaian yang luar biasa. Karena itu, ia mengusulkan kepada Yesus agar mereka tinggal di situ lebih lama. Ia juga ingin mendirikan kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia. Ini adalah ciri khas Petrus. Spontan, tidak bisa diam, selalu bergerak dan sibuk. Ia tidak mampu berdiam diri barang sejenak untuk merenungkan makna terdalam dari perjumpaan 3 tokoh iman itu. Kesibukan dalam batas tertentu memang baik, karena hal itu berarti kita masih produktif. Namun, bila kita selalu tenggelam dalam kesibukan dimanapun dan kapanpun, kita sebenarnya telah terjebak dalam overaktivisme, yaitu aktivisme yang berlebihan. Sahabat, kita membutuhkan waktu tenang untuk berefleksi dan merenungkan firman Tuhan. Saat teduh pribadi setiap hari dan ibadah di gereja merupakan waktu yang tepat untuk melepaskan diri dari kesibukan dan membiarkan firman Tuhan memenuhi hati serta pikiran kita. Kita tidak akan mengalami kerugian apapun hanya karena menghentikan aktivitas selama 15 menit hingga 1 jam. Maka berdiamlah sejenak, sahabat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami terus datang padamu, mengucap syukur berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk ingat-ingatan Tuhan kepada kami, supaya kami jangan terlalu memforsir, membuat tenaga kami terkuras dan badan kami menjadi sakit. Tetapi mengingatkan kami untuk berefleksi, untuk menenangkan diri, untuk berdiam diri, mendengarkan setiap suara Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita semakin dekat, semakin kuat di dalam iman, dan menguatkan saudara yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.